Saya akan coba main game FPS pakai pensil dan juga touchscreen. Apakah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baru saja beli tablet yang pakai OS Windows dan memiliki kemampuan seperti layaknya laptop kurang lebih. Ini adalah tablet Fujitsu V727. Tablet ini menggunakan prosesor M3, tapi M3-nya Intel bukan Apple Crowd, RAM 8GB, SSD 128GB, dan yang utama, ini tuh ada layar dengan touchscreen dan dukungan pensil. Mungkin kalian baru dengar ada Intel Core seri M. Ini tuh sebenarnya udah lama ada, dan pertama kali dirilis itu di sekitar tahun 2014 di Intel Core generasi kelima. Prosesor Intel Core M ini dibuat untuk laptop dan tablet yang sangat hemat daya dan juga tidak panas. Karena prosesor Intel Core M ini memiliki TDP yang sangat rendah. Dan cara mereka mendapatkan TDP rendah tersebut adalah dengan bikin prosesor Intel Core yang kecepatannya itu sangat rendah dan clock speed-nya itu lemah sahwat. Singkatnya, Intel Core M ini tuh kurang lebih Intel Core i yang disunat kecepatannya. Efek sampingnya, prosesor Core M ini biasanya dipakai di tablet dan laptop yang tipis dan juga tidak memiliki kipas karena adem. Biasanya Core M ini dipakai di perangkat kelas premium. Walaupun kenyataannya prosesor seri Core M ini tuh tidak mencapai tujuan hemat daya ataupun ademnya. Rata-ratanya panas dan juga rawan throttling. Dan salah satu akibat utamanya tuh akibat x86 yang kurang efisien. Kalau gitu berarti Core M ini tuh seperti Celeron. Sebenarnya beda. Karena kalau Celeron itu kurang lebih prosesor yang emang dari awal dibuat untuk jelek dan untuk perangkat murah. Sedangkan Core M itu kurang lebih Intel Core yang dibikin hemat daya dan ditujukan untuk perangkat premium. Tapi yang usernya tuh gak butuh performa banget. Dari harga juga Celeron dijual murah dan Core M dijual mahal. Kebetulan tablet ini pakai Intel Core M3 generasi ke-7. Ini tuh kurang lebih Core i3 versi sunat dan lemah sahwatnya. Dan ini tuh lebih mirip ke Core i3 dibandingkan Celeron atau Premium. Untuk CPU-nya ini memiliki Core Kaby Lake 2 biji, 2 core 4 thread, berkecepatan 1 GHz. Untuk OS-nya ini pakai Windows 11 untuk saat ini. Dari si penjualnya udah dipasangin dan ini tuh belum diinul ataupun dibugilin. Ini pensilnya bisa deteksi hover seperti S Pen-nya Samsung, dan kalau disentuh baru ngeklik. Ngomongin soal S Pen-nya Samsung, kalian bisa lihat video saya custom ROM Samsung Galaxy Note 3 dan Galaxy Note 5 di channel saya. Untuk penggunaan normal seperti browsing dan navigasi OS, touchscreen-nya ini masih bisa dipakai dengan normal. Namun, apakah touchscreen di tablet Windows ini bisa dipakai untuk bermain game? Langsung aja kita coba. Pertama, saya akan coba untuk bermain game PNS. Apakah game PNS ini bisa dimainkan pakai touchscreen? Mengingat game ini didesain untuk dimainkan pakai mouse. Pertama, saya coba game Zuma. Dan untuk Zuma ini bisa banget dimainin pakai touchscreen. Kemarin saya sempat live streaming main Zuma pakai tablet ini dan sebenarnya tuh enak. Selanjutnya, saya coba Pizza Frenzy. Yang ini bisa dimainin pakai touchscreen dan pensil juga. Cuman kalau mau skip story-nya, ini harus pakai keyboard pencet tombol ESC. Ya minimal bisa di skip gak kayak game kikir. Ya nanti kita bakal coba game kikir. Dan setelah masuk ke gamenya ini bisa dimainin pakai touchscreen dan pensil. Cuman ini tuh kayak agak macet-macet gitu. Dan aslinya ini tuh pas touchscreen-nya lancar gak macet ini tuh enak banget. Malah lebih enak dibandingin pakai mouse. Cuman sayangnya pas saya coba ini game agak-agak macet touchscreen-nya. Kadang gak respon dan kadang salah pencet. Udah itu saya coba Insane Aquarium. Ini juga bisa dimainin pakai touchscreen dan cukup enak. Cuman saya agak-agak skill issue pas ngasih makannya sering miss dan gak kemakan sama ikannya. Singkatnya untuk rata-rata game PNS ini bisa dimainin pakai touchscreen. Padahal saya yakin si developer dan QA-nya itu gak pernah ngetes di tablet ini ya si gamenya. Selanjutnya saya coba CS 1.6. Dan ini kalau pakai hover bisa buat nge-aim. Tapi aimnya itu sensitivitasnya luar binasa. Ini tuh lebih sensitif dibandingkan rata-rata perasaan cewek. Saya coba turunin sensitivitasnya, dan ini jadi agak sedikit lebih mending. Tapi tetap aja gak enak dimainin. Dan untuk nembaknya kalian perlu klik atau sentuh pensilnya. Ini kayaknya kalau diatur-atur sensitivitasnya dan latihan lebih mungkin bisa dipakai, tapi ya tetap aja masih enakan pakai mouse. Ya secara game ini tuh didesain buat pakai mouse. Selanjutnya saya coba Stumble Guys. Ini nggak tahu kenapa kalau pakai pensil gak bisa disentuh menunya. Tapi kalau pakai jari baru bisa. Dan setelah masuk ke gamenya, ini gak bisa di-aim baik pakai jari ataupun pensil. Ini tuh kayak nyangkut gitu dan saya coba hover pensilnya juga kayak cuman gerak dikit tapi gak bisa gerak jauh. Singkatnya ini Stumble Guys bener-bener gak support touchscreen dan pensil. Padahal ini tuh aslinya game mobile.
Untuk Half-Life 2 ini mirip seperti CS 1.6 kurang lebih. Ini tuh terlalu sensitif dan nge-aim-nya itu susah banget. Bahkan lebih susah dibandingkan CS 1.6. Saya coba atur juga itunya si sensitivitasnya dan ini lebih mending tapi tetap aja susah dimaininnya. Ini saya mau ngebunuh headcrab aja susah banget pakai touchscreen-nya dan pakai pensil juga sama aja susah. Dan akhirnya tuh ini bisa mati seperti Kaori setelah berkali-kali nyoba. Selanjutnya saya coba tes Roblox. Dan untuk Roblox ini saya gak tahu ya. Ini tuh kayak nyoba buat support touchscreen gitu. Pas saya coba pakai jari ini muncul analognya dan kadang bisa buat nge-aim. Tapi kadang nggak bisa juga. Ditambah gak tahu ini Roblox tuh kayak berat banget di tablet ini. Dan kayaknya ini beda game beda hasilnya. Ya singkatnya ini tuh kayak nyoba buat support touchscreen tapi gagal. Untuk scroll daftar orang yang sudah join MMA juga ini bisa. Jadi khusus yang sudah join membership channel ini, kalian bisa dapat kesempatan masuk TV, nonton video lebih awal, dan juga nonton video khusus MMA. Kalau minat, langsung aja join. Harganya lebih murah daripada nasi padang. Untuk tes selanjutnya, sayangnya ini Windows-nya dipartisi bagi dua. Jadi saya gak bisa coba game yang berukuran badak. Dan juga ada game yang gak bisa dijalanin di Windows 11 di tablet ini. Jadi langsung aja kita coba Inul. Dan untuk Inulnya saya akan coba pakai Windows 10 Teto Kasane OS. Ini mirip seperti Migu OS kemarin, tapi bedanya ini tuh sudah rilis publik. Ini tuh bahkan basisnya tuh pakai Migu OS dan kerjasama dengan pembuat Migu OS kemarin. Jadi langsung aja saya download ISO-nya dari situs resmi pembuat Windows Mode-nya. Dan setelah itu saya pasang Ventoy di flashdisk-nya. Lalu saya coba copy ISO-nya. Awalnya ini nggak bisa karena masalah permission di Linux. Tapi akhirnya saya paksa lewat terminal dan sudo. Sekarang kita sudah punya flashdisk bootable yang isinya Windows Mode Teto OS. Untuk ini saya akan siapkan dulu tabletnya. Pertama saya colok dulu chargernya. Ini tuh portnya bikin bingung. Ini coloknya harusnya ke yang bawah. Kalau yang atas itu lubang handset. Dan kemarin tuh saya sempat salah nyolok dan nggak ngetes sampai ngira ini tabletnya matot. Ternyata saya salah lubang. Selanjutnya kita perlu colok flashdisk yang ada bahan Inulnya. Selanjutnya saya perlu colok mouse. Ini tablet port USB-A-nya cuma 2 dan ada port Type-C 1 biji. Jadi harus lewat OTG. Dan terakhir kita perlu colok keyboardnya. Ini buat masuk ke BIOS dan ubah boot ordernya nanti. Setelah itu saya pencet tombol powernya sampai yes nyala. Setelah yes nyala, saya pencet terus itu tombol F2-nya sampai masuk BIOS. Dan setelah masuk BIOS, saya coba atur si boot ordernya. Dan setelah itu kita bisa booting ke flashdisk-nya. Ini bisa masuk ke Ventoy. Dan di Ventoy kita bisa pilih ISO-nya. Dan akhirnya kita masuk ke installer Windows 10-nya. Ini udah diubah jadi warna merah seperti peradaban. Dan yang paling saya kaget, ini tuh touchscreen-nya jalan. Padahal saya udah siapin mouse sama keyboard, tapi ternyata bisa pakai touchscreen. Ini saya bisa hapus semua partisi Windows 11-nya satu-satu pakai touchscreen sampai habis semuanya. Ini juga gak ada data penting jadinya aman. Kita akan bugilin semua partisi dan isi SSD-nya. Dan setelah itu langsung saya mulai proses install Windows 10-nya. Saya kaget banget ini touchscreen-nya bisa jalan di installernya. Padahal biasanya touchscreen kayak gini tuh perlu driver tambahan. Setelah booting pertama, ini kelihatan loadingnya udah pakai loading Windows 10. Dan ini tuh gak ada OOBE setting awalnya, langsung masuk ke usernya. Tapi pas masuk ini langsung restart tiba-tiba. Dan pas udah nge-restart ini langsung masuk ke desktopnya. Dan ini tuh touchscreen-nya langsung jalan, padahal saya belum pasang drivernya. Ini sama seperti Migu OS, start menunya diubah jadi mirip Windows 7. Dan kalau jujur saya lebih suka yang ini dibandingkan yang bawaan Windows 10. Apalagi yang Windows 11 berat. Ini tuh basisnya pakai Windows 10 22H2 LTSC Enterprise. Dan sama seperti Migu OS, ini bannernya juga udah diubah jadi Teto OS. Dan untuk bagian personalize-nya, ini tuh pakai yang punya Windows 7. Ini ada tema yang ada Teto-nya, dan ini tuh ada versi halal berhijab, itunya temanya. Untuk penggunaan D.TWM-nya, ini cukup hemat. Cuman kepake 1 dari 8 GB. Di zaman sekarang, di zaman harga RAM mahal seperti harga Pertamax, OS ringan kayak gini tuh sangat membantu. Tapi pas saya coba mainin brightness-nya, ini gak jalan. Dan saya udah tahu ini tuh tanda-tanda driver VGA belum dipasang. Tapi WiFi dan yang lainnya udah bisa jalan. Jadi langsung aja saya coba cari drivernya.
Dan saya baru sadar, ini tuh gak ada browser bawaannya, dan gak ada alat buat download browsernya juga. Jadi mau gak mau saya harus download dari PC lain, udah itu saya copy pakai flashdisk installernya. Dan setelah browsernya kepasang, saya bisa coba cari drivernya. Saya coba download dari situs resmi Intel. Dan selanjutnya ini kurang lebih tinggal next sampai beres kepasang driver VGA-nya. Dan ini tuh driver keluaran 2026, driver yang paling terbaru dari Intelnya. Setelah driver VGA-nya kepasang, saya langsung download Steam dan mulai coba game lainnya. Oh iya, sekarang ini brightness-nya udah jalan dan bisa diatur setelah pasang driver VGA-nya. Pertama, saya coba Babaji. Dan ini saat launching gamenya, video awalnya itu nge-lag banget walaupun ini katanya tembus 50 fps. Dan pas mau kebuka, ini tuh selalu crash. Ini katanya akibat kehabisan RAM. Dan sarannya itu kita disuruh buat nambah RAM. Masalahnya, ini tabletnya RAM-nya solder dan juga harga RAM lagi mahal. Dari mana duitnya? Dan ini yang jadi alasan saya install Windows 10. Saya penasaran apakah bisa main Plau pakai touchscreen. Awalnya Plau juga gak jalan dan crash seperti Babaji. Dan ternyata itu akibat si page filenya mati di settingannya. Jadi saya harus aktifin manual dulu. Page file ini tuh singkatnya fungsinya tuh seperti extended RAM yang ada di HP zaman sekarang. Dan setelah gamenya bisa jalan dan masuk, ini tuh kayak gak respon sama sekali dengan touchscreen ataupun pensil. Saya pencet-pencet dan gerak-gerakin pensilnya dan layarnya itu kayak gak dianggap gitu. Tapi ini kalau di lobbynya, ini bisa disentuh pakai touchscreen. Jadi sepertinya gak supportnya itu kalau di dalam gamenya aja. Cuman kadang gak semuanya bisa dipencet dan harus pakai enter atau spasi di keyboard buat mencetnya. Jadi sayangnya buat yang pengen banget main Valo pakai touchscreen, itu kalian harus menunggu versi mobilenya yang nggak tahu kapan rilisnya. Manakah yang lebih duluan rilis? GTA 6, Half-Life 3, Valo Mobile, atau si sawit lengser? Selanjutnya saya pengen coba game kikir. Tapi ini SSD si tabletnya cuma 128GB dan nggak muat buat game kikir yang makin besar seperti anggaran MBG. Jadi mau gak mau saya harus colok SSD eksternal buat simpen game kikirnya. Ini SSD isinya ada Windows-nya dan gak tahu kenapa ini gak auto mount. Jadi saya harus mount manual lewat disk management. Dan setelah itu baru muncul itunya si SSD-nya. Tapi ternyata ini SSD agak penuh dan perlu saya bersihin dulu isinya biar game kikirnya muat. Untuk bersih-bersihnya saya bakal coba pakai aplikasi WinDirStat. Dan saat pakai alat ini langsung ketahuan impostor yang bikin penuh penyimpanannya. Ini file Hyberfile-nya itu nyampe 60GB. Jadi langsung aja saya hapus paksa filenya. Dan setelah ini akhirnya kita bisa lanjut download game kikirnya. Dan selanjutnya ini langsung ke tahap verify-nya setelah beres download. Sayangnya ini tuh gak tahu kenapa saya gagal mulu di bagian sini. Ini agak curiga akibat Aldo SSD-nya ini udah agak gak waras. Soalnya terakhir saya cek ini tuh sentinelnya udah merah. Akhirnya saya kepikiran buat bikin network share buat simpen game kikirnya. Saya copy dulu dari Aldo SSD sekaratnya ke Robby hard disk di PC saya. Udah itu saya setting si network share-nya dan juga mount di tabletnya. Setelah itu saya buka lagi launcher Hoyo Play-nya dan coba masukin si network share-nya. Ini game kikirnya kedetek, tapi malah gak bisa dipilih. Sepertinya ini emang gak support masukin network share. Tapi saya sempat iseng coba jalanin exe game kikirnya langsung. Dan setelah nunggu lama ternyata ini tuh bisa jalan. Saya bisa coba login dan ini tuh navigasi UI-nya bisa pakai touchscreen. Namun sayangnya pas bagian download di dalamnya ini langsung error. Dan di sini saya udah surrender, saya udah males nyobain game kikir di tablet ini. Mending langsung coba game lain aja. Selanjutnya saya coba GTA 5. Dan buat GTA 5 ini pas disentuh langsung nembak dan muter dikit aimnya. Cuman ini tuh gak bisa dikontrol dan singkatnya gak bisa dimainin pakai touchscreen. Dan pas saya coba pakai pensilnya juga ini sama, ini langsung goyang-goyang, langsung kejang-kejang, langsung joget. Dan kalau pennya ini saya pencet dia nembak. Ini singkatnya gak bisa dimainin pakai touchscreen ataupun pensil. Dan terakhir saya coba game Ucok alias GTA San Andreas. Di game Ucok malah kayak gak dianggap sama sekali itunya sentuhan dan pensilnya. Saya coba hover dan pencet itu gak ngaruh. Tapi ini di bagian menunya pas ngepost dia bisa gerak kursornya. Dan ini tuh ngebug juga karena gak bisa diklik, cuman bisa dipindahin kursornya aja. Apa yang kita dapatkan dari hasil coba-coba game di tablet Windows ini? Sayangnya rata-rata game untuk komputer Windows gak support touchscreen. Alasannya sudah jelas karena rata-rata perangkat Windows gak ada touchscreen-nya. Dan tujuan utama OS Windows sendiri memang untuk dipakai dengan mouse dan keyboard. Walaupun sebenarnya Microsoft pernah mabok kecubung dan di Windows 8 malah bikin Windows yang diutamakan untuk touchscreen.
sampai bikin gak enak dipakai di mouse dan keyboard. Untungnya Microsoft sadar, dan semenjak Windows 10 jadi lebih enak dipakai di mouse dan keyboard, dan dipakai di touchscreen juga masih bisa. Kalau dulu Microsoft mabok touchscreen karena kebelet ngelawan iPad-nya Apple keroak, sekarang Microsoft maboknya sama AI. Tapi kalau untuk penggunaan selain main game, touchscreen di Windows ini masih cukup enak. Walaupun memang nggak seenak OS yang dari awalnya dibuat untuk touchscreen seperti Android dan iOS misalnya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.